Bab ke-295. Tidak selevel, syak, sembuh total. Yasmin, akhirnya ada juga kesempatan untuk melemaskan otot. Seru Sarah sambil memasang kuda-kuda sekedarnya karena dia tahu jika lawannya hanyalah preman-preman jalanan yang cuma bisa berkelahi dengan mengandalkan otot. Ya, kelamaan tidur di mobil membuat badan aku kaku semua. Sahut Yasmin sambil menggerak-gerakkan tangan dan kakinya layaknya orang yang sedang melemaskan otot. Sebaiknya kalian berdua menurut saja nona-nona cantik. Aku tidak tega menyakiti kulit kalian. Ucap salah seorang dari para preman tersebut sambil menjulurkan kedua tangannya untuk menangkap Sarah. Sarah hanya menggeser tubuhnya sedikit untuk menghindari tangan si preman yang lewat begitu saja di samping tubuhnya. Beberapa orang preman juga mulai mengepung Yasmin dengan sikap mulai kurang ajar. Kalian boleh milih, mau patah kaki atau patah tangan. Ucap Yasmin sekenanya. Hah? Ternyata, selain cantik, kamu juga bisa melucu. Sahut salah seorang preman sambil tertawa ngakak. Preman-preman lainnya juga ikut tertawa riuh. Tertawalah terus sepuasnya, karena sebentar lagi aku akan membuat kalian menangis. Ucap Yasmin santai. Hah? Kamu tadi bilang ingin mematahkan tangan dan kaki, bukan? Ini tanganku. Coba patahkan kalau bisa. Ucap seorang preman yang bertubuh tinggi besar. Dengan sangat sombong dan meremehkan Yasmin, dia menjulurkan tangan kanannya yang penuh otot dan tato ke depan muka Yasmin. Kamu serius? Tanya Yasmin sambil tersenyum. Iya, nona manis. Kok? Arg! Krak! Begitu si preman mengiyakan pertanyaan Yasmin, tanpa sungkan lagi Yasmin menarik tangan pria itu dengan kedua tangannya dan dihantamkan ke lututnya dengan sekuat tenaga. Ucapan si preman tinggi besar langsung terhenti dan berganti teriakan kesakitan saat terdengar bunyi tulang lengan yang patah. Bangsat! Kamu benar-benar mematahkan tanganku! Tangkap dia! Teriak si preman sambil memegangi lengan kanannya yang patah. Wajah si preman sampai meringis menahan nyeri hebat pada lengannya. Ayo tangkap gadis itu! Teriak para preman sambil menerjang Yasmin. 5 orang preman yang posisinya paling dekat dengan Yasmin langsung menubruk ke arah Yasmin dengan tangan mencengkeram siap menangkap Yasmin. Benar-benar cari penyakit, sudah dikasih 1 peringatan masih tidak sadar juga. Dasar bebal! Seru Yasmin sambil menggerakkan tangan dan kakinya dengan sangat cepat. Biug! Krik! Krak! Buah! Arg! Argah! Aau! Tubuh ke-5 orang langsung berjatuhan sambil berteriak kesakitan akibat dihajar tendangan dan pukulan Yasmin. 3 orang tampak terduduk sambil memegangi salah satu kaki mereka yang sudah retak tulang keringnya karena terkena tendangan keras Yasmin. 2 orang lainnya tergeletak pingsan karena kepalanya kena hajar bogem mentah Yasmin. Sementara itu, tidak berbeda dengan Yasmin, Sarah juga sudah menjatuhkan 5 orang preman yang tadi mengerubutinya. Ayo, siapa lagi yang ingin menyusul mereka? Ucap Sarah sambil menatap tajam pada 9 orang preman lainnya yang masih mengepung dirinya. Wajah ke-9 preman itu sudah mulai terlihat ragu bercampur rasa takut. Ternyata nyali kalian kecil sekali, dasar pecundang. Seru Sarah sengaja untuk membuat para preman tersebut tersinggung dan marah. Bangsat! Dasar gadis sombong! Ayo serang dia! Mendengar teriakan salah seorang temannya, para preman yang sudah terbakar emosinya tersebut langsung menyerang Sarah kalang kabut dengan pukulan dan tendangan. Mereka sudah benar-benar lupa dengan nasib 5 orang teman mereka yang sudah tergeletak pingsan akibat dihajar Sarah hanya dalam 1 gebrakan. Biu! Bek! Krik! Bruk! Ak! Bangsat! Argah! Kurang ajar! Sakit! Aau! Akar! Terdengar suara teriakan kesakitan disertai kata-kata makian saat tendangan pukulan para preman beradu dengan kaki dan tangan Sarah.
Para preman itu merasakan nyeri dan ngilu saat pukulan dan tendangan mereka seperti membentur tembok batu yang sangat keras saat beradu dengan tangkisan tangan dan hadangan tendangan Sera. Sambil menangkis dan menghindari serangan, tiba-tiba saja Sera meloncat tinggi dan melakukan tendangan putar sampai beberapa kali. Beg, biug, biug, karge. Beruhuk. Terdengar suara keras berkali-kali dan disusul teriakan kesakitan saat tendangan Sera beradu dengan kepala dari para preman itu. Tampak tubuh-tubuh para preman tersebut terpelanting keluar dari arena pertarungan, ambruk ke tanah dan langsung diam tidak bergerak lagi, pingsan. Hanya dalam waktu kurang dari 5 menit, 9 orang preman yang mengeroyok Sera telah jatuh bergelimpangan, menyusul 5 orang preman lainnya. Sera memang sengaja ingin mengakhiri pertarungan secepatnya karena sudah merasa kesal dengan para preman yang bersikap kurang ajar tersebut. Dia juga merasa bosan karena kemampuan bela diri para preman tersebut masih jauh sekali di bawah dirinya. Setelah menjatuhkan semua lawannya, Sera melihat ke arah Yasmin yang masih dikeroyok oleh 7 orang preman. Yasmin, jangan main-main. Cepat bereskan. Cuacanya sudah semakin panas. Teriak Sera seenaknya. Oke, sahut Yasmin. Tanpa membuang waktu, Yasmin melentingkan tubuhnya ke udara sambil berputar dan menendang dengan sangat cepat. 4 orang preman langsung terlempar dari arena pertarungan, jatuh terjerembab ke tanah dan tidak bisa bangun lagi. Begitu mendarat ke tanah, Yasmin langsung melayangkan tendangan beruntun yang dengan tepat mengenai perut ketiga orang preman yang tersisa. Beg! Bagi! Ag! Terdengar suara keras saat perut ketiga orang preman tersebut terkena hajaran keras dari tendangan kaki Yasmin, disusul suara nafas tertahan dari mulut para preman tersebut saat perut mereka terasa mual dan nyeri. Ketiga orang preman tersebut langsung terjatuh dengan punggung melengkung, mereka memegangi perutnya sambil merintih kesakitan. Tanpa mempedulikan para preman yang sudah bergelimpangan, Yasmin bergegas mendekati Sera. Ternyata tidak seru, gumam Yasmin. Iya, membosankan, sahut Sera, setuju. Rodrigo tampak terbengong-bengong saat melihat puluhan orang teman-temannya jatuh bergelimpangan gara-gara dihajar oleh 2 orang gadis cantik yang terlihat seperti gadis biasa yang lemah. Dan, yang membuat Rodrigo semakin syak adalah, puluhan orang teman-temannya itu dijatuhkan dalam waktu yang sangat singkat. Bagaimana Rodrigo? Apa kamu masih belum paham juga? Tiba-tiba terdengar suara Brian yang terlihat berjalan pelan ke arah Rodrigo. Siapa tuan sebenarnya? Tanya Rodrigo dengan suara gemetar. Nada suaranya sudah tidak terdengar kasar lagi, bahkan dia memanggil Brian dengan sebutan tuan. Tanpa sadar Rodrigo beringsut mundur saat Brian semakin mendekat ke arahnya. Benaknya dipenuhi rasa gugup dan takut. Baru 2 orang gadisnya saja sudah begitu hebat, bagaimana dengan 2 orang pria ini? Gumam Rodrigo dalam hati, ngeri. Bukankah aku tadi sudah memperkenalkan diri? Aku tidak suka mengulang-ulang perkataan yang sudah aku ucapkan. Sahut Brian asal saja. Maaf tuan, aku tadi tidak begitu jelas mendengar ucapan tuan. Maaf, mohon diulangi lagi, siapa nama tuan? Ucap Rodrigo. Namanya Brian Watson. Cepat kamu panggilkan Jekut kemari. Teriak Lucas yang sudah sangat paham dengan sifat jahil Brian yang sepertinya akan mengerjai Rodrigo. Tuan Watson? Gumam Rodrigo sambil mencoba mengingat-ingat sesuatu. Maafkan aku Tuan Watson. Aku benar-benar tidak tahu hingga berani bersikap kurang ajar kepada Tuan. Ucap Rodrigo setelah dia bisa mengingat kembali pesan Jekut. Tubuh Rodrigo langsung terduduk di atas kedua lututnya. Dia benar-benar sudah kehilangan nyalinya saat ini. Jekut pernah bercerita kepadanya akan kehebatan ilmu bela diri Brian yang bisa membuat tubuh orang menjadi kaku dan tidak bisa bergerak sama sekali. Padahal Brian sama sekali tidak menyentuh tubuh orang tersebut. Dan yang pasti, orang yang saat ini sedang berdiri di depannya ini telah meremukan pergelangan tangan Jekut hanya dengan sekali remas. Gara-gara itu,
Sebulan lebih pergelangan tangan Jekut harus digips dan tidak boleh digerakkan sama sekali. Kalian semua mengapa tidak ikut berlutut dan minta maaf pada Tuan Watson? Teriak Rodrigo kepada rekan-rekannya yang masih berdiri bingung melihat Rodrigo tiba-tiba saja berlutut di depan Brian. Cepat berlutut! Atau kalian ingin aku mematahkan kaki kalian semua? Teriak Rodrigo kesal. Bruk, bruk, bruk. Karena kaget saat mendengar ancaman Rodrigo, tubuh 20 orang lebih anak buah Rodrigo langsung melorot dan berdiri di atas lututnya, menghadap ke arah Brian. Maafkan kami semua Tuan Watson. Ucap Rodrigo sambil membungkuk badannya diikuti oleh anak buahnya. Sudahlah. Cepat kamu panggilkan Jekut. Sahut Brian. Maaf Tuan Watson. Bos sedang tidak berada di sini. Paling cepat 1 jam lagi dia baru akan balik ke markas. Jika Anda berkenan untuk menunggu, silakan Tuan menunggu di dalam. Tukas Rodrigo dengan sangat hati-hati. Baiklah, aku akan menunggu Jekut. Ujar Brian. Bagaimana dengan teman-temanku itu? Apa mereka juga boleh ikut masuk ke dalam gedung markas kalian? Tanya Brian iseng, sepertinya sifat jahilnya sedang kambuh lagi. Tentu saja boleh Tuan Watson. Sahut Rodrigo panik dan gugup saat mendengar pertanyaan Brian yang tidak pernah dia duga. Silakan tuan-tuan dan nona-nona masuk ke markas kami dan menunggu Jekut di dalam gedung. Lanjut Rodrigo sambil berjalan ke arah pintu masuk markas. Brian, Sarah, Yasmin dan Lucas berjalan mengikuti langkah Rodrigo memasuki sarang preman pimpinan Jekut tersebut. Wow! Bagus sekali! Seru Sarah dan Yasmin saat melihat keadaan di dalam gedung yang dari luar terlihat biasa saja dan tidak terawat tersebut. Deretan lukisan antik dan juga lukisan era modern yang sangat indah berderet rapi di dinding gedung. Ternyata selera seni Jekut tinggi juga. Gumam Lucas yang terlihat sedikit syak saat masuk ke dalam gedung. Suasana mewah langsung dirasakan oleh Lucas saat dia menginjak lantai yang dilapisi karpet tebal berkualitas. Mata Lucas sampai terbelalak saat melihat banyaknya lukisan antik dan kuno yang berderet di dinding. Silakan Tuan dan Nona duduk dulu di sini. Ujar Rodrigo sambil menunjuk satu set sofa mewah yang berada di sudut ruang tamu. Aku akan mencoba menghubungi Jekut. Sambung Rodrigo sambil melangkah pergi dan membuka ponselnya. Aku yakin, kamu pasti tidak pernah menyangka jika suasana dan dekorasi di dalam gedung ini begitu mewah. Ucap Brian sambil memandang ke arah Lucas. Ya, aku bahkan berpikir jika kondisi di dalam gedung mungkin saja akan lebih jorok daripada di luar. Sahut Lucas jujur. Hei! Ternyata kita berdua telah kena prank. Selera seni dari Jekut benar-benar di luar dugaan, layak jadi kolektor lukisan kelas kakap. Ucap Brian sambil terkekeh. Aku seperti familiar sekali dengan lukisan abstrak yang tergantung di dinding tepat di belakang kamu itu, Brian. Ujar Lucas sambil matanya memandang tajam ke arah lukisan yang dia sebutkan tadi. Mengamatinya dengan teliti seolah sedang mencari-cari sesuatu. Aku malah sama sekali tidak paham dengan maksud lukisan ini. Sahut Brian saat dia menengok ke belakang dan melihat sebuah lukisan yang menurutnya begitu ruwet, tidak jelas menggambarkan benda apa. Namanya juga lukisan abstrak. Coba saja kamu buka kamus Oxford Dictionary, di sana disebutkan bahwa abstrak berarti suatu hal yang ada atau muncul dari gagasan atau ide yang tidak memiliki keberadaan fisik atau konkret. Jadi, ya wajar saja kalau wujudnya nggak jelas. Terserah imajinasi pelukisnya. Tukas Lucas mendadak serius. Hei! Tumben kamu berubah menjadi pintar, Lucas. Seloroh Brian sambil terkekeh yang membuat Yasmin dan Ser ikut-ikutan terkekeh geli. Sialan kamu, Bray! Memang kamu saja yang pintar. Aku akui kamu memang pintar bahkan jenius dalam memecahkan semua soal ujian saat kuliah. Semua mata kuliah kamu sikat dengan nilai A+. Tetapi untuk urusan lukisan dan benda-benda antik, aku berani bersaing kepintaran dengan kamu.
Sahut Lukas tanpa ragu. Ya, aku percaya. Aku memang kurang tertarik dengan hal seperti ini. Aku lebih tertarik untuk memikirkan bagaimana cara mencari uang sebanyak-banyaknya. Tukas Brian asal saja. Lukas cuma tersenyum kecil saat mendengar jawaban dari Brian. Terlihat Lukas kembali mengamati lukisan tersebut dengan berjalan semakin mendekat ke arah lukisan. Hah? 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 Ternyata benar. Ini adalah lukisan milik seorang pengusaha, teman Papa. Lukisan ini hilang dari rumah teman Papa itu sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu. Ternyata pindah ke tempat ini. Ujar Lukas sambil tertawa. Bagaimana kamu bisa tahu jika ini adalah benar-benar lukisan milik teman Papa kamu, Lukas? Tanya Yasmin terlihat penasaran. Pertama, hampir tidak ada lukisan abstrak yang sama kecuali hasil art print atau canvas print. Kedua, coba kamu perhatikan baik-baik, ada apa di bawah tanda tangan pelukis yang ada di sudut bawah lukisan itu? Sahut Lukas. Yasmin segera berdiri dan mendekat ke arah lukisan, kemudian memeriksa bagian pojok bawah lukisan tersebut. Hei, hei, hei! Ada tanda tangan kamu di bawah tanda tangan pelukis aslinya. Ucap Yasmin sambil terkekeh. Meski kecil sekali dan menggunakan warna tinta yang tersamar karena senada dengan warna dominan yang ada pada lukisan tersebut, tetapi Yasmin masih bisa mengenali coretan kecil itu sebagai tanda tangan Lukas. Ternyata dulu kamu pernah jadi anak bandel, Lukas. Goda Yasmin yang membuat Lukas langsung tersenyum kecut. Sementara Sarah dan Brian malah terkekeh geli. Bukan cuma bandel Yasmin. Bahkan dulu Lukas pernah menjadi salah satu pentolan preman kampus yang selalu memusuhi Brian. Untunglah, sekarang dia sudah sadar dan tobat. Hei, hei, hei! Ucap Sarah sambil terus tertawa. Benarkah? Tanya Yasmin sambil memandang tajam ke arah Lukas, seolah sedang menyelidiki masa lalu Lukas. Itu dulu Yasmin. Sudah, jangan kamu hiraukan ucapan Sarah. Sahut Lukas. Lukas berusaha mengalihkan topik pembicaraan agar Sarah tidak terus-terusan mengolok-olok dirinya. Apa kabar Tuan Watson? Akhirnya Anda benar-benar datang ke markas bututku ini. Tiba-tiba terdengar suara laki-laki, disusul dengan munculnya sosok Jekwood diiringi oleh Rodrigo yang berjalan di belakangnya. Baik, Jekwood. Sepertinya bisnis kamu berjalan lancar sampai bisa mengoleksi lukisan antik segini banyak. Sahut Brian basa-basi. Bagaimana dengan pergelangan tangan kamu, Jekwood? Tanya Brian. Jekwood sempat tertegun saat mendengar pertanyaan tak terduga dari Brian. Apa Tuan Watson sengaja mau menghina aku? Gumam Jekwood dalam hati, salah sangka. Sudah sembuh Tuan? Sahut Jekwood singkat. Ada sedikit rasa kecewa terlihat di raut muka Jekwood. Rasa kecewa akibat persangkaan buruk yang muncul di otak Jekwood terhadap Brian. Kamu serius? Sudah sembuh total? Tanya Brian lagi. Coba aku lihat. Lanjut Brian tanpa menunggu tanggapan dari Jekwood yang belum menjawab pertanyaan darinya. Tanpa ragu-ragu, Brian langsung meraih pergelangan tangan kanan Jekwood dan menariknya dengan agak keras. Au! Brian langsung terkekeh saat mendengar suara jeritan kesakitan lolos dari mulut Jekwood. Makanya jangan suka bohong! Ucap Brian sambil terkekeh geli. Maaf. Sahut Jekwood bingung mau berkata apa. Apa sebenarnya maksud dari Tuan Watson ini? Batin Jekwood bertanya-tanya. Brian melepaskan tangan Jekwood kemudian mengambil 3 buah jarum perak dari balik ikat pinggangnya. Duduklah dan letakkan tangan kanan kamu di atas meja. Hadapkan telapak tangan kamu ke atas, Jekwood. Meski merasa penasaran dengan apa yang akan dilakukan oleh Brian, tanpa membantah Jekwood segera melakukan perintah Brian. Setelah mendudukkan pantatnya di sofa, pelan-pelan diletakkannya tangan kanannya yang masih terasa nyeri akibat ditarik oleh Brian ke atas meja. Diamlah! Sambil berbicara,
Tangan Brian bergerak dengan cepat menusukkan 3 buah jarum perak yang terselip di antara jari-jari tangannya secara serentak ke pergelangan tangan Jekut. Setelah ketiga jarum perak itu menancap tepat pada titik-titik khusus di pergelangan tangan Jekut, Brian kembali mengayunkan tangannya dan tiba-tiba saja ketiga buah jarum perak tersebut bergetar dengan keras. Semua orang yang ada di ruangan tersebut tanpa sadar terdiam dan memperhatikan dengan serius apa yang sedang dilakukan oleh Brian. Hampir 15 menit ruangan itu berubah hening sampai akhirnya Brian mencabut kembali ketiga buah jarum peraknya. Gerakan jari-jari tanganmu, secepat yang kamu bisa, Jekut. Suara Brian memecah keheningan. Jekut langsung melakukan apa yang diperintahkan oleh Brian. Cukup! Sekarang coba kamu pukul tembok di belakang kamu sekuat tenaga kamu. Ujar Brian lagi. Tapi Tuan, Jekut tampak ragu-ragu. Dia sangat khawatir jika cedera di pergelangan tangannya yang memang belum sembuh akan menjadi bertambah parah lagi. Kamu tidak percaya kepadaku, Jekut? Kau tegur Brian. Maaf Tuan. Sahut Jekut gugup bercampur takut. Dengan nekat, Jekut mengayunkan tangannya, memukul tembok dengan sangat keras. Beg! Terdengar suara benturan yang cukup keras saat kepalan tangan Jekut membentur tembok. Bagaimana? Tanya Brian sambil tersenyum. Tiba-tiba saja Jekut membalikkan badannya ke arah Brian dan langsung berjongkok di atas kedua lututnya dan membungkukkan tubuhnya dalam-dalam. Terima kasih, Tuan Watson. Ujar Jekut dengan suara gemetar. Rodrigo tampak bingung saat dia melihat apa yang sedang dilakukan oleh bosnya tersebut. Sedangkan Lucas, Yasmin dan Sherry terlihat biasa saja karena mereka tahu persis dengan apa yang baru saja dilakukan oleh Brian. Berdirilah Jekut. Kamu tidak perlu bersikap terlalu formal dan sungkan seperti itu. Ujar Brian. Tanpa berani membantah, Jekut bergegas bangkit berdiri. Terima kasih. Anda telah berkenan mengobati tanganku hingga sembuh total, Tuan Watson. Ucap Jekut dengan wajah sumringah. Brian hanya tersenyum kecil saat mendengar ucapan Jekut yang kembali berterima kasih. Duduklah, ada beberapa hal penting yang akan aku sampaikan kepadamu. Semoga saja kamu bisa membantu. Sahut Brian.